Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Isu Terbaru Berkaitan dengan Akuntansi Syariah. Sebelum itu, izinkan kami memberi salam hormat kami kepada Bapak Dr. Muhammad Rizal SMSI AKCMA dan salam hangat kami kepada para penonton sekalian. Kami yang terdiri dari saya sendiri, Sependrius Laya, dan teman-teman saya Muhammad Arif Siagian dan Gabriel Sombing akan melaksanakan kegiatan presentasi ini. Kepada para hadirin, selamat menyaksikan. Dalam materi yang akan kami bawakan, terdapat beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, pengertian dan prinsip dan konsep akuntansi syariah, lalu perkembangan akuntansi syariah, dan isu-isu akuntansi syariah, lalu kemudian tantangan akuntansi syariah, serta implikasi isu praktik akuntansi di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah dan bertujuan tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang andal, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks ini, akuntansi syariah memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat pelaporan keuangan dan sebagai mekanisme pengawasan moral terhadap kegiatan ekonomi umat. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, syariah, akuntansi syariah adalah proses pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Sementara itu, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV mendefinisikan akuntansi syariah sebagai sistem yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi, sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip dan konsep dasar akuntansi syariah. Jadi dalam akuntansi syariah ini dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Prinsip dasar ini menjadi pedoman utama dalam setiap proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Adapun prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu prinsip keadilan atau al-adi. Setiap transaksi harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur riba, gahar atau ketidakjelasan, maupun maisir atau spekulasi. Akuntansi syariah berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keuntungan diperoleh secara halal dan adil. Prinsip kedua yaitu prinsip kebenaran dan kejujuran. Jadi, dalam pelaporan keuangan, seorang akuntan syariah wajib menyajikan informasi secara benar, jujur, dan transparan. Laporan yang menyesatkan berarti melanggar nilai kejujuran dan amanah dalam Islam. Yang ketiga, ada prinsip tanggung jawab atau mas'uliyah. Akuntansi syariah mengandung dimensi pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan harus menunjukkan bahwa harta dan sumber daya digunakan sesuai dengan hukum dan tujuan syariah. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kepatuhan terhadap syariah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini mencakup pemilihan instrumen keuangan, akad transaksi, hingga cara memperoleh dan mendistribusikan keuntungan. Yang kelima yaitu ada prinsip kemaslahatan atau masalah ummah. Akuntansi syariah berorientasi pada manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi pemilik modal. Dengan demikian, aspek sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi bagian penting dalam pelaporan keuangan syariah. Secara konsep,
Akuntansi syariah juga mencerminkan nilai tauhid atau keesaan Allah sebagai dasar etika dalam setiap kegiatan ekonomi, yang berarti seluruh kegiatan akuntansi dilakukan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Jadi penerapan prinsip-prinsip ini akuntansi syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem pelaporan keuangan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga benar secara moral dan spiritual. Materi selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan pesat industri keuangan syariah yang dimulai pada tahun 1990-an. Kemunculan lembaga keuangan berbasis syariah seperti Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 menjadi tonggak awal penerapan akuntansi berbasis prinsip Islam di tanah air. Jadi, seiring waktu perkembangan ini semakin diperkuat dan didukung oleh pemerintah, fatwa Majelis Ulama atau MUI, serta peran aktif Ikatan Akuntan Indonesia dalam mengembangkan standar akuntansi syariah. Pada tahun 2002, IAI secara resmi membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DAS yang bertugas menyusun dan mengembangkan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK syariah. Standar ini menjadi pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan bagi lembaga keuangan dan bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hingga saat ini, DSAS telah mengeluarkan berbagai PSAK syariah seperti PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 104 tentang akuntansi istisna dan yang lainnya. Jadi selain itu juga perkembangan akuntansi syariah juga berjalan dengan semakin meningkat peran otoritas jasa keuangan atau JK dan Bank Indonesia dalam mengawasi dan mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Upaya harmonisasi antara PSAK syariah dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS juga terus dilakukan agar laporan keuangan lembaga syariah dapat diterima secara internasional tanpa menghilangkan nilai-nilai syariahnya. Untuk materi selanjutnya yaitu isu-isu terbaru akuntansi syariah. Dalam era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, akuntansi syariah menghadapi berbagai isu dan tantangan baru yang mempengaruhi arah perkembangannya. Beberapa isu tersebut antara lain yaitu yang pertama ada harmonisasi antara PSAK syariah dan IFRS. Salah satu isu utama dalam akuntansi syariah adalah bagaimana menyesuaikan standar akuntansi syariah dengan standar internasional atau IFRS tanpa menghilangkan nilai Islam. IFRS lebih berorientasi pada prinsip ekonomi konvensional dan laba, sedangkan PSAK syariah mengandung unsur moral, sosial, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Harmonisasi ini penting untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah secara global, namun memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadinya sekularisasi nilai syariah dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah. Masalah transparansi masih menjadi perhatian dalam pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Beberapa lembaga belum sepenuhnya menerapkan pelaporan yang jelas terkait dengan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Padahal kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada sejauh mana laporan keuangan disajikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan syariah governance atau audit syariah menjadi keharusan untuk menyelesaikan tantangan ini. Yang ketiga ada digitalisasi dan fintech syariah terhadap akuntansi syariah. Jadi, kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam dunia akuntansi, termasuk akuntansi syariah. Munculnya fintech syariah seperti
platform pembiayaan peer-to-peer atau P2P berbasis syariah dan layanan zakat digital menuntut penyesuaian dalam sistem pencatatan, pengakuan pencatatan, dan audit transaksi. Isu yang muncul adalah bagaimana memastikan keabsahan akad digital, keamanan data seperti kepatuhan transaksi elektronik terhadap prinsip syariah. Akuntan syariah kini dituntut untuk memahami tidak hanya aspek keuangan tetapi juga teknologi informasi. Isu yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman standar syariah. Masih banyak praktisi dan akuntan yang belum memahami secara mendalam perbedaan antara PSAK konvensional dan PSAK syariah. Hal ini menyebabkan penerapan standar seringkali tidak konsisten. Kurangnya pelatihan, seminar, dan kurikulum yang mendalam tentang akuntansi syariah di perguruan tinggi juga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan. Yang kelima, yaitu integrasi aspek sosial dalam laporan keuangan syariah. Isu lain yang muncul adalah pentingnya pemasukan atau memasukkan aspek sosial dalam laporan keuangan syariah. Akuntansi syariah seharusnya tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga pada tanggung jawab sosial seperti pengelolaan dana zakat, wakaf, produktif, dan kegiatan sosial lainnya. Konsep Islamic Social Reporting atau ISR menjadi tren baru yang mendorong lembaga keuangan untuk menampilkan kontribusi mereka secara terukur dan transparan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang upaya menghadapi tantangan dan penguatan akuntansi syariah. Yang pertama yaitu ada penguatan regulasi dan standar pelaporan syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) perlu terus memperbaharui dan menyempurnakan standar akuntansi syariah agar dapat mengikuti perkembangan transaksi keuangan modern. Penguatan regulasi juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, ada peningkatan kompetensi dan profesionalisme akuntan syariah. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan akuntansi syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan profesi akuntan perlu meningkatkan pelatihan dan sertifikasi di bidang akuntansi syariah. Universitas dapat mengintegrasikan mata kuliah ekonomi Islam, etika bisnis syariah, dan auditing syariah dan kurikulumnya. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk sistem pelaporan. Digitalisasi akuntan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntansi laporan keuangan syariah. Penggunaan sistem akuntansi berbasis blockchain, audit digital, dan aplikasi laporan keuangan otomatis dapat membantu menjaga keaslian data dan meminimalkan kecurangan atau fraud. Namun, teknologi ini tetap harus disesuaikan dengan prinsip syariah, termasuk keabsahan akad dan perlindungan data pengguna. Selanjutnya yang keempat yaitu kolaborasi internasional dan inovasi penelitian. Kerjasama dengan lembaga internasional seperti AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan IFSB, Islamic Financial Service Board, penting untuk memperluas cakupan dan kualitas standar akuntansi syariah. Selain itu, peningkatan riset dan inovasi di bidang akuntansi syariah perlu terus dilakukan agar dapat menghasilkan solusi atas permasalahan praktis di lapangan. Yang kelima, yaitu penguatan aspek sosial dan akuntabilitas spiritual. Akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai sosial dan spiritual. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengimplementasikan Islamic Social Reporting atau ISR yang mencakup pelaporan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga nilai-nilai kemaslahatan umat. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi isu terbaru terhadap praktik akuntansi di Indonesia. Ada 4 implikasi. Yang pertama yaitu implikasi terhadap standar akuntansi dan regulasi. Isu harmonisasi PSAK syariah dengan IFRS mendorong adanya penyesuaian standar agar laporan keuangan lembaga syariah dapat lebih diterima secara global. Namun, hal ini juga menuntut kehati-hatian agar nilai-nilai syariah tidak tergerus oleh pendekatan konvensional. Pemerintah dan DSAS
perlu memastikan bahwa setiap adopsi standar internasional tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Implikasi yang kedua yaitu terhadap profesi akuntan. Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan perkembangan fintech syariah, akuntan kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam pembukuan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hukum Islam, akad transaksi, serta teknologi digital. Akuntan syariah harus mampu berperan sebagai penjaga kepatuhan, sekaligus profesional dalam berintegrasi. Yang ketiga, implikasi terhadap kepercayaan publik. Transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Jika laporan keuangan disusun dengan prinsip syariah dan dilaporkan secara jujur, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah akan meningkat. Hal ini mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Implikasi yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Sistem akuntansi yang kredibel mendukung pertumbuhan aset perbankan syariah nasional. Berdasarkan dari data OJK, total aset perbankan syariah di Indonesia meningkat dari 590 triliun pada tahun 2019 menjadi 890 triliun pada tahun 2023, yaitu tumbuh sekitar 50,8% dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah tabel di mana tahun 2019 sampai 2023 total aset perbankan syariah. Pada tahun 2019, total asetnya mencapai 590 triliun. Pada tahun 2020, total aset mencapai 655 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11%. Dan pada tahun 2021, total asetnya mencapai 760 triliun dengan pertumbuhan 16%. Pada tahun 2022, total aset mencapai 820 triliun dengan pertumbuhan 7,9%. Dan pada tahun 2023, total asetnya mencapai 890 dengan pertumbuhan 8,5%. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh dari hasil presentasi ini adalah akuntansi syariah adalah sistem akuntansi berbasis prinsip Islam seperti keadilan dan kejujuran yang bertujuan memastikan aktivitas keuangan sesuai syariah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Di Indonesia, akuntansi syariah berkembang melalui PSAK syariah serta meningkatnya lembaga dan pendidikan syariah. Meski begitu, masih ada tantangan seperti harmonisasi dengan IFRS, kebutuhan transparansi, perkembangan fintech, dan terbatasnya SDM kompeten. Karena itu, kolaborasi pemerintah, akademisi, dan praktisi diperlukan agar akuntansi syariah terus relevan dan sesuai dengan nilai Islamnya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan ataupun kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.